Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai difraksi dan Gaussian band. Yang mana beranggotakan saya sendiri, Dewa Zelin, sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya Dian Septiana sebagai pemateri, Jeremy Nofriando sebagai pemateri, Nazain Putri juga sebagai pemateri, selanjutnya Cynthia Purnama Jingga, dan juga Suci Ramadhani Putri sebagai pemateri. Baiklah, untuk topik pembahasannya yaitu yang pertama pengertian difraksi, yang kedua aturan Huygens dan Fresnel pada difraksi gelombang, yang ketiga yaitu faktor kemiringan, yang keempat Gaussian band, dan yang kelima yaitu hukum ABCD. Baiklah, untuk pemateri pertama akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian difraksi. Difraksi merupakan peristiwa pelenturan gelombang akibat gelombang yang merambat melalui suatu penghalang atau celah sempit. Pola yang keluar dari susunan celah-celah penghalang atau obstruction dapat membentuk pola terang gelap secara bergantian. Yang mana pengertian ini yaitu pengertian secara fisik. Selanjutnya yaitu menurut optika geometrik, bila sebuah benda tak tembus cahaya ditempatkan di antara sumber cahaya titik dan layar, maka bayangan bentuk itu akan membentuk sebuah garis tajam yang sempurna, yang mana dapat dilihat seperti gambar di bawah, yaitu optika geometri meramalkan sebuah tepi lurus akan menghasilkan bayangan dengan sebuah batas yang tajam dan sebuah daerah yang relatif diterangi secara homogen di atasnya. Difraksi merupakan penyebaran atau pembelokan gelombang saat gelombang tersebut melintasi bukaan atau mengelilingi ujung penghalang. Gejala difraksi terjadi akibat dari gelombang yang terdistorsi oleh suatu penghalang yang mempunyai dimensi sebanding dengan panjang gelombang dari gelombang datang. Pola difraksi akan semakin jelas apabila ukuran dari penghalang itu mendekati panjang gelombang dari gelombang datang. Penghalang tersebut dapat berupa celah persegi maupun celah lingkar. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Putri. Pada Putri dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai aturan Huygens, di mana prinsip Huygens atau konstruksi Huygens yaitu setiap titik pada bidang gambar primer atau utama bertindak sebagai sebuah sumber anak gelombang sekunder yang kemudian berkembang dengan laju dan frekuensi yang sama dengan gelombang primernya. Di mana kita dapat melihat pada gambar 7 yaitu konstruksi Huygens untuk perambatan ke kanan, di mana untuk gambar A adalah sebuah gelombang datar dan untuk gelombang B merupakan gelombang keluar melengkung atau stepis atau melingkar atau sirkular. Kemudian pada gambar 8 ini merupakan geometri dari pemantulan dan pembiasan menggunakan prinsip Huygens untuk membangun muka gelombang, yang mana ini merupakan dasar untuk penurunan berikutnya. Prinsip Huygens mengatakan bahwa kita harus memperlakukan titik nol sebagai sumber wavelet, merupakan sumber titik sehingga akan memancarkan gelombang yang di daerah 1 akan memiliki radius P1T atau V1 kali T pada waktu T, di mana nilai V1 itu sendiri yaitu C per N1 dan T dipilih sama dengan waktu titik B mencapai titik P. Kemudian, dari gambar 8 tersebut, kita kaji terlebih dahulu berdasarkan pembiasan. Di mana pada gambar 9 ini kita dapat melihat gelombang datang dari gambar 8, gelombang dengan muka gelombang PP absen tidak ada, hanya akan ada jika antar muka tidak ada. Pada gambar 9, dilihat bahwa pada T sama dengan 0, muka gelombang AB berada pada titik 0,0 absen dalam waktu T. 0 absen bergerak ke P dan dengan menggunakan prinsip Huygens, wavelet sekunder membentuk bulatan radius P1 kali T berpusat pada titik O dari segitiga OP absen. Seperti gambar di sini, di mana nilai dari jarak O absen ke P, yaitu pada gambar ini merupakan sama dengan P1 kali T,
yang merupakan tadi sudah disebutkan bahwa V1T itu merupakan radius atau jarak dari sini. Kemudian jarak dari O absen ke P sama dengan jarak dari O ke P dikali sin theta I. Jika di daerah 2 tidak ada, gelombang akan menetapkan bahwa jarak dari O ke P absen itu sama dengan V1 kali T. Ini berarti bahwa dua jarak dari O absen P dan OP identik atau sejajar. O absen P sama dengan OP, persamaan ini menyatakan bahwa muka gelombang P absen sejajar dengan O absen. Seperti ini. Dan penerapan prinsip Huygens mengarah ke propagasi bujur sangkar. Prinsip Huygens menetapkan bahwa PP absen adalah bidang gelombang yang dipantulkan di waktu T. Jadi, dari segitiga OP absen P, di mana nilai OP absen atau jarak dari O ke P absen sama dengan V1 dikali T sama dengan jarak dari O ke P sin theta I. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh nilai sin theta absen I sama dengan jarak dari O ke P absen dibagi jarak dari O ke P sama dengan V1 dikali T per jarak dari O ke P sama dengan V1 dikali T per jarak dari O ke P sama dengan sin theta I. Kemudian dari gambar 8 tadi kita dapat menyoroti bahwa ini untuk gelombang yang dipantulkan menggunakan prinsip Huygens. Ini merupakan hukum refleksi atau pemantulan. Sekarang kita melihat bahwa gambar 9 terdistorsi jarak dari O ke P absen dan O absen P harus sama panjangnya dan O absen dan P jatuh di atas satu sama lain. Gelombang yang ditransmisikan disorot pada gambar 10. Geometri dari gambar ini akan memungkinkan penurunan hukum Snell. Dalam medium 2, prinsip Huygens menyatakan bahwa titik O akan bertindak sebagai sumber gelombang bola berjari-jari V2 kali T, di mana V2 itu sama dengan C per N2 dari gambar 10 segitiga OP1. Kemudian, dari prinsip tersebut didapatkan bahwa nilai jarak dari V2T sama dengan jarak dari O ke P1 sama dengan jarak dari O ke P sin theta T. Dari gambar 9 kita memiliki jarak dari O ke P sama dengan V1 dikali T per sin theta I. Kemudian persamaan 4 tadi kita substitusikan sehingga mendapatkan nilai V1 sin theta T sama dengan V2 sin theta I. Setelah menggunakan V1 sama dengan C per N1 dan V2 sama dengan C per N2, kita mendapatkan hukum Snell di mana N1 sin theta I sama dengan N2 sin theta T. Ini merupakan gambar 11, gambar yang gelombang yang dibiaskan dari gambar 8 menggunakan prinsip Huygens. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya yaitu pemateri kedua yang merupakan Cynthia. Pada Cynthia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu tentang formulasi fast now. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang formulasi Fresnel. Efek difraksi dapat terbedakan atas difraksi Fraunhofer atau medan jauh dan difraksi Fresnel atau medan dekat. Difraksi secara umum diaproksimasi menurut Lipson the scalar term of diffraction. Salah satunya tertuang dalam prinsip Huygens. Konsep difraksi direformulasi dari prinsip Huygens seperti pada gambar di bawah ini. Gambar di samping itu tentang definisi kuantitas untuk integral difraksi. Gelombang
Skala emisi dari sumber titik Q dengan kuat Q dapat ditulis dalam persamaan itu jika K0 sama dengan 2 per Pi lambda, maka C1 sama dengan AQ per D1 eksponen K0 DI. Pada lanjut Ci. Pada elemen diferensial DS sebagai emitter kedua, BAS sama dengan BFS T1DS, maka pada titik P menjadi DCP sama dengan BFS D-1 eksponen K0 D DS. Hasil integrasi dari substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 akan memberikan persamaan baru, yaitu P sama dengan BAQ integral lipat 2R F per D D1 eksponen K0 D tambah D1. Di mana Fs adalah fungsi transmisi pada bidang R. Kuantitas Fs, D, D1 adalah fungsi posisi dari S. B adalah faktor inklinasi gelombang. Rasio konstan AQ dan D1 menurut aproksimasi paraksial untuk difraksi saklar yaitu AQ per D1 sama dengan A. Jika dituliskan posisi S dengan vektor R pada bidang R, maka Fs dapat diganti dengan Fr. Sehingga persamaan 3 menjadi Si P sama dengan AB eksponen IKZ1 integral lipat 2R Fr per D1 eksponen I0 D kali D kuadrat R. Di mana Z1 adalah jarak normal terhadap bidang R. Perumusan matematis difraksi baik itu Fresnel ataupun Fraunhofer diturunkan dari persamaan 5. Menjadi F sama dengan A kuadrat per L lambda. Menurut persamaan 7 difraksi Fraunhofer terjadi saat bilangan Fresnel F makin kecil 1. Dengan kata lain, difraksi Fraunhofer adalah batas dari difraksi Fresnel, di mana sumber dan pengamat berada jauh dari titik. Obstakel sementara untuk difraksi Fresnel sendiri terjadi saat bilangan Fresnel F besar 1. Selanjutnya itu materi tentang faktor kemiringan atau yang disimbolkan dengan lambang C. Parameter C pada persamaan 9 disebut faktor kemiringan. Pada gambar 9A, faktor kemiringan digunakan untuk dapat mengetahui ketergantungan sudut, yaitu cos NR kurang cos NR21 per 2, yang termasuk efek geometris dari gelombang datang yang sampai ke celah pada sudut normal ke celah. Sumber ini terletak di posisi R21. Faktor kemiringan menyebabkan amplitudo persatuan luas dan cahaya yang ditransmisikan berkurang seiring dengan peningkatan sudut pandang. Pada gambar di samping, kita asumsikan kita mencoba menyelesaikan dua bintang yang menghasilkan gelombang bidang pada celah teleskop dengan diameter celah A. Bagian depan gelombang dari dua bintang membentuk sudut C satu sama lain. Dari gambar di samping, tan C sama dengan C sama dengan delta X per A. Sudut terkecil C yang dapat diukur ditentukan oleh panjang sumbu terkecil delta X yang diukur, yang mengarah pada asumsi bahwa delta X besar sama dengan lambda, yaitu kita dapat mengukur panjang tidak lebih kecil dari lambda. Penalaran mengarah pada asumsi bahwa sudut terkecil yang dapat diukur adalah C besar sama dengan lambda per A.
Batas resolusi yang ditetapkan untuk menempatkan batas pada pemisahan minimum yang dapat dihasilkan di bidang fokus belakang teleskop, di mana bahwa jarak minimum pada bintang fokus antara batas resolusi yang ditetapkan menempatkan batas pada pemisahan minimum yang dapat dihasilkan di bidang fokus belakang. Gambar bintang 1 dan bintang 2 dapat persamaannya itu D sama dengan FC dan D sama dengan lambda F per A. Batas resolusi teleskop juga dapat dinyatakan dalam bentuk sudut kerucut yang dihasilkan ketika gelombang bidang datang difokuskan pada bidang fokus belakang lensa. Dari geometri gambar di samping, sudut setengah kerucut dapat diperoleh tan theta sama dengan A per 2F. Pemisahan antara dua bintang di bidang fokus belakang lensa yaitu D sama dengan lambda per 2 tan theta. Persamaan tersebut menetapkan nilai maksimum theta untuk dijumpai dalam sistem optik konvensional. Dapat diasumsikan bahwa D minimal adalah 3 lambda. Ini merupakan 4 kali resolusi film fotografi tipikal pada panjang gelombang tampak. Dengan nilai D, sudut kemiringan terbesar yang harus ditemukan dalam sistem pencitraan tampak yaitu tan theta sama dengan 2 per 2D tan theta sama dengan lambda per 2D sama dengan lambda per 6 lambda sama dengan 1 per 6 sama dengan 1,67 atau theta sama dengan 9,5 derajat atau setara dengan 10. Baiklah, itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Cynthia. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nazain. Kepada Nazain, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang materi tentang faktor kemiringan atau C. Dari gambar 99, dapat diperkirakan batas atas yang wajar pada variasi faktor kemiringan pada rentang sudut yang akan ditemui di sistem optik yang terlihat pada theta sama dengan 0 derajat, 1 ditambah cos theta per 2 sama dengan 1. Pada theta sama dengan 10 derajat, cos theta sama dengan 0,985 dan 1 ditambah cos theta per 2 sama dengan 0,992. Untuk mencari nilai C yang tepat, kita dapat membandingkan hasil yang diperoleh menggunakan persamaan 99 dengan hasil yang diprediksi oleh optik geometris. Pada gambar 99, dengan gelombang bidang amplitudo lambda berjalan sejajar dengan sumbu Z. Optik geometris memprediksi sebuah bidang di P0 pada sumbu Z. Jarak Z0 dari celah diperoleh epsilon geom sama dengan alpha E min IK Z0. Luas daerah P1 atau sumber Huygens adalah DS sama dengan RDR dpsi. Faktor kemiringan diasumsikan sebagai konstanta C yang dapat dihilangkan dari bawah integral. Gelombang datang adalah gelombang bidang yang nilainya pada Z sama dengan 0 IS ER sama dengan alfa. Jika kita menggunakan parameter ini, integral Fresnel dapat ditulis sebagai epsilon Z0 sama dengan CA integral lipat 2 E min IK 0 R per R R dr d theta. Jarak dari sumber Huygens ke titik pengamatan adalah Z kuadrat 0 ditambah R kuadrat sama dengan R kuadrat besar, di mana Z0 adalah konstanta yang sama dengan jarak dari titik pengamatan ke bidang celah. Variabel integrasi dapat ditulis dalam istilah R besar. RDR sama dengan R besar DR besar. Batas integrasi pada celah meluas dari R sama dengan Z0 hingga nilai maksimum R sama dengan RM theta.
Epsilon Z0 sama dengan CA, integral dari 0 hingga 2pi, integral Z0 hingga RMC, E min IK0R dr d theta. Integrasi melalui R sekarang dapat dilakukan untuk menghasilkan EZ0 sama dengan CA per IK, E min IK0, integral dari 0 sampai 2pi, d theta dikurang CA per IK, integral 0 sampai 2pi eksponen min IKRM d theta. Suku pertama dalam persamaan 9 sampai 17 yaitu amplitudo karena optik geometris. Suku kedua adalah jumlah gelombang yang terdifraksi oleh batas celah, atau suku kedua adalah interferensi gelombang yang tersebar dari batas celah. Ini adalah interpretasi difraksi yang pertama kali dikemukakan oleh Young. Jika kita membatasi pada distribusi cahaya pada sumbu Z, kita hanya memiliki komponen optik geometris dari persamaan 917, di mana EZ0 sama dengan 2pi C per IK AE min IK Z0. Untuk persamaan 918 sama dengan prediksi optik geometris, di mana konstanta C harus sama, yaitu C sama dengan IK per 2pi sama dengan I per lambda. Dengan menggunakan persamaan 917, kita dapatkan yaitu EZ0 sama dengan AE min IK Z0 dikurang 1 per 2pi integral 0 sampai 2pi AE min IK RM theta d theta. Integral Huygens-Fresnel dapat ditulis menggunakan nilai C yang baru diturunkan, yaitu R0 sama dengan I per lambda integral IPA 2Y EI R per R E min IK0 R ds. Integral Huygens-Fresnel ditafsirkan dalam dua cara yang setara. Yang pertama, pandangan interpretasi klasik. Sebagai gelombang Huygens, ini merupakan gelombang amplitudo satuan yang bila dikalikan dengan nilai gelombang datang EIR pada titik R di ruang angkasa, maka menghasilkan gelombang Huygens yang diradiasikan oleh titik tersebut. Integral menambah semua gelombang untuk menghasilkan gelombang resultan, di mana rumusnya yang kita dapatkan yaitu I per lambda E min IK 0R per R. Yang kedua yaitu pandangan integral konvolusi. Sebagai hasil turunan, dengan mempertimbangkan ruang bebas sebagai sistem linear, kita menemukan bahwa perambatan gelombang dapat dihitung dengan menggabungkan gelombang datang atau input dengan respon impuls ruang bebas. Selanjutnya yaitu materi tentang Gaussian beams. Berkas atau sinar Gaussian adalah berkas radiasi elektromagnetik monokromatik yang amplitudo pada bidang transversal diberikan oleh fungsi Gaussian. Mode dasar Gaussian melintang atau TEM00 ini menjelaskan hasil yang diinginkan dari sebagian besar atau tetapi tidak semua laser. Karena sinar seperti itu dapat difokuskan ke tempat yang paling terkonsentrasi. Ketika berkas Gaussian difokuskan kembali oleh lensa, ketergantungan fase transversal diubah. Ini menghasilkan perbedaan sinar Gaussian. Profil amplitudo, medan listrik dan magnet di sepanjang berkas Gaussian melingkar untuk panjang gelombang dan polarisasi tertentu ditentukan oleh satu parameter, yaitu yang disebut dengan fokus W0. Pada setiap posisi Z relatif terhadap pinggang atau fokus sepanjang balok yang memiliki W0 tertentu. Amplitudo dan fase medan ditentukan seperti yang dijelaskan di bawah ini. Sekian presentasi dari kami, dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nazain. Pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci. Kepada Suci, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya tadi.
Ini merupakan gambar intensitas pancaran Gaussian yang disimulasikan di sekitar fokus pada waktu tertentu, menunjukkan adanya dua puncak identitas pada setiap muka gelombang. Pada gambar yang kedua, yaitu gambar yang di bawah, intensitas melintang atau mendatar dari berkas Gaussian yang merambat keluar dari garis. Garis biru di sini menjelaskan yaitu amplitude medan listrik atau magnet terhadap posisi radial dari sumbu berkas atau posisi X. Sedangkan garis hitam merupakan intensitas dari pancaran atau sinaran Gaussian dalam satuan omega per m kuadrat. Ini merupakan contoh sinar penunjuk laser hijau dalam daya 5 mW yang ditampilkan oleh Gaussian TEM00. Sinar Gaussian biasanya menyiratkan radiasi yang terbatas pada mode Gaussian dasar atau TEM00. Jika kita mengonsumsikan sinar dengan penampang melingkar pada semua nilai Z, hal ini dapat dilihat dengan memperhatikan bahwa dimensi melintang tunggal R akan muncul. Sinar dengan penampang elips atau dengan fokus pada posisi berbeda di Z untuk dua dimensi melintang atau sinar asigmatik juga dapat digambarkan sebagai sinar Gaussian, tetapi dengan nilai omega 0 dan Z-nya sama dengan 0. Yang berbeda untuk dua transversal jika berdimensi X dan Y. Ini merupakan yang pertama yaitu persamaan sinar atau berkas Gaussian. Ini merupakan gambar sinar Gaussian dengan omega 0 sama dengan 2 lambda. Sinar Gaussian adalah mode elektromagnetik TEM transversal. Persamaan untuk amplitude medan listrik adalah solusi dari persamaan paraksil Helmholtz dengan asumsi polarisasi dalam arah X dan propagasi dalam arah positif Z. Medan listrik dalam notasi fasor atau kompleks diberikan oleh medan listrik atau E R, Z sama dengan E0X topi omega 0 per omega Z eksponen min R kuadrat per omega Z kuadrat eksponen dari min I dikali KZ ditambah K R kuadrat per 2R Z dikurang CZ, di mana omega Z merupakan jari-jari di mana amplitudo medan jatuh ke 1 per E dari nilai aksialnya, yaitu di mana nilai intensitas jatuh ke 1 per E kuadrat dari nilai aksialnya pada bidang Z sepanjang sinar. CZ merupakan fase gue di Z. Istilah fasa tambahan di luar itu yang disebutkan oleh kecepatan fasa cahaya. R merupakan jarak radial dari sumbu tengah sinar, Z merupakan jarak aksial dari fokus sinar, I merupakan unit imajiner, omega 0 adalah jari-jari fokus sinar, RZ merupakan jari-jari kelengkungan muka gelombang sinar di Z, K merupakan 2πn per lambda, adalah bilangan gelombang dalam radian per meter untuk panjang gelombang ruang bebas lambda, dan N adalah indeks bias media tempat berkas merambat. E0 pada titik E,00 amplitude medan listrik dan fasa di titik asal pada waktu 0. Ada juga hal yang harus dipahami jika keterkaitannya terhadap waktu, di mana E pangkat I omega T bentuk di atas berlaku dalam kasus-kasus yang paling sederhana, di mana omega 0 sama dengan lambda per N, yang sesuai intensitas atau radiasi distribusi diberikan oleh intensitas atau I R, Z adalah mutlak dari E R, Z dikuadratkan per 2pi sama dengan I0 dikali omega 0 per omega Z dikuadratkan eksponen dari min 2R kuadrat per omega Z kuadrat, di mana konstanta pi adalah impedans
I. Impedensi gelombang media tempat berkas merambat. Untuk ruang kosong, itu ya Pi ya. I sama dengan P0 mendekati 2377 ohm, di mana I0 sama dengan N0 dikuadratkan per 2Pi dengan intensitas di pusat fokus sinarnya. Jika P0 adalah daya total sinar, maka I0 menjadi 2P0 per Pi omega 0 kuadrat. A, yaitu lebar sinar yang berkembang. Gambar di samping merupakan fungsi Gaussian yang memiliki diameter 1 per E kuadrat atau 2W, seperti yang digunakan dalam gambar. Yaitu 2W yaitu sekitar 1,7 kali dari FWHM. Pada posisi Z sepanjang sinar atau diukur dari fokus, parameter ukuran titik W diberikan oleh hubungan hiperbolik. Omega Z sama dengan omega 0 akar 1 dikali Z per ZR dikuadratkan, di mana nilai ZR yaitu Pi omega 0 kuadrat N per lambda. Sehingga rumus di atas merupakan kisaran Rayleigh. Sinar-sinar jari-jari sinar omega Z pada setiap posisi Z sepanjang sinar berhubungan dengan lebar penuh pada setengah maksimum atau FWHM pada posisi tersebut, sehingga menghasilkan omega Z sama dengan FWHM Z per akar 2 ln 2. B. Kelengkungan muka gelombang. Kelengkungan muka gelombang terbesar ada pada jarak Rayleigh, di mana Z sama dengan positif negatif dari ZR. Di luar jarak Rayleigh, Z lebih besar pada ZR. Ia kembali berkurang sebesarnya mendekati 0, sebagai Z sama dengan positif negatif dari tak terhingga. Untuk sinar Gaussian dasar, kelengkungan pada posisi Z menghasilkan 1 per RZ sama dengan Z per Z kuadrat ditambah ZR kuadrat. Jadi jari-jari kelengkungan dari RZ adalah Z dikali 1 ditambah ZR per Z dikuadratkan. Menjadi kebalikan dari kelengkungan, jari-jari kelengkungan membalikkan tanda dan tidak terbatas pada sinar fokus di mana kelengkungan melewati 0. C. Fase Gouy. Fase Gouy merupakan muka fase terhadap diakusisi oleh sinar di sekitar wilayah fokus. Pada posisi Z fase Gouy, dari sinar Gaussian dasar diberikan oleh si Z sama dengan artan dikali Z per ZR. Fase Gouy menghasilkan peningkatan panjang gelombang yang tampak di dekat fokus atau Z mendekati 0. Jadi kecepatan fase di wilayah itu secara formal melebihi kecepatan cahaya. Untuk berkas Gaussian dasar, fase Gouy menghasilkan perbedaan fasa bersih sehubungan dengan kecepatan cahaya sebesar pi radian. Dengan demikian, pembalikan fasa saat seseorang bergerak dari medan jauh di satu sisi fokus ke medan jauh di sisi lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Septiana. Kepada Dian dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang sinar elips dan astigmatik. Banyak sinar laser memiliki penampang elips. Sinar astigmatik adalah sinar dengan posisi fokus yang berbeda untuk dua dimensi melintang. Sinar-sinar ini dapat ditangani dengan menggunakan dua persamaan evolusi di atas, tetapi dengan nilai yang berbeda dari setiap parameter untuk X dan Y, dan definisi berbeda dari titik Z sama dengan 0. Berkas elips akan membalik rasio eliptisitasnya saat merambat dari medan
Berkas elips akan memberi rasio eliptisitasnya saat merambat dari medan jauh ke fokus. Dimensi yang terjadi lebih besar dari fokus, akan semakin kecil di dekat fokus. Lanjut, Di. Yang kedua yaitu kekuatan dan intensitas. Kekuatan melalui apertur dapat dengan sinar berpusat pada lubang. Daya P yang melewati lingkaran berjajari pada bidang transversal pada posisi Z adalah P R, Z sama dengan P0 dikali 1 dikurang E pangkat min 2 R kuadrat per omega kuadrat Z, di mana P0 sama dengan 1/2 pi I0 kali omega 0 kuadrat. Ini merupakan daya total yang ditransmisikan oleh sinar. Untuk lingkaran dengan jari-jari R sama dengan W, fraksi daya yang ditransmisikan melalui lingkaran adalah PZ per P0 sama dengan 1 dikurang E pangkat min 2 atau setara dengan 0,865. Intensitas puncak. Intensitas puncak pada jarak aksial Z dari fokus sinar yaitu I sama dengan 0, Z sama dengan limit R menuju 0, P0 1 dikurang E pangkat min 2 R kuadrat per omega kuadrat Z per pi R kuadrat. Batas tersebut dapat dievaluasi menggunakan aturan L'Hopital, di mana I menjadi I 0, Z sama dengan P0 per pi limit R sampai R menuju 0 min dikali min 2 dikali 2R dikali E min 2R kuadrat per omega kuadrat Z per omega kuadrat Z dikali 2R itu sama dengan 2P0 per pi kuadrat pi omega kuadrat Z. Yang ketiga yaitu parameter berkas kompleks. Ukuran titik dan lengkungan sinar Gaussian sebagai fungsi Z sepanjang sinar yaitu IZ sama dengan Z tambah IZR. Kebalikan dari QZ berisi kelengkungan muka gelombang dan intensitas sumber relatif pada bagian nyata dan imajinernya masing-masing yaitu 1 QZ sama dengan 1 per I tambah 1 per Z tambah IZR sama dengan Z sama dengan Z kuadrat tambah ZR kuadrat dikurang I ZR per Z kuadrat ditambah ZR kuadrat sama dengan 1 per RZ dikurang I lambda per NP omega Z. Kemudian menggunakan bentuk ini, persamaan sebelumnya untuk medan listrik atau magnet sangat disederhanakan. Jika kita menyebut U kekuatan medan relatif sinar Gaussian elips atau dengan sumbu elips pada arah X dan Y, maka dapat dipisahkan dalam X dan Y menurut UX, Y, Z sama dengan UX X, Z dikali UY Y, Z, di mana UX X, Z itu sama dengan 1 per akar QXZ eksponen minus IK X kuadrat per 2 QXZ. Sedangkan untuk UY Y, Z itu sama dengan 1 per akar QYZ eksponen minus IK Y kuadrat per 2 QYZ, di mana QXZ dan QYZ adalah parameter sinar kompleks dalam arah X dan Y untuk kasus umum profil sinar bulat. Dan QXZ sama dengan QYZ itu sama dengan QYZ. Dan X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Dan akan menghasilkan URZ sama dengan 1 per QZ eksponen minus IK R kuadrat per 2 QZ. Persamaan gelombang.
Sebagai kasus khusus radiasi elektromagnetik, berkas Gaussian adalah solusi untuk persamaan gelombang untuk medan elektromagnetik di ruang bebas atau di media dielektrik homogen. Diperoleh dengan menggabungkan persamaan Maxwell untuk lengkungan E dan lengkungan H, dan akan menghasilkan nabla kuadrat U sama dengan 1/C kuadrat dikali do kuadrat U per do T kuadrat, di mana C merupakan kecepatan cahaya dalam medium dan U merupakan vektor medan listrik atau magnet. Solusi berkas Gaussian hanya valid dalam pendekatan paraksial, yaitu di mana perambatan gelombang dibatasi pada arah dalam sudut kecil dari suatu sumbu. Arah plus Z, dalam hal ini solusi U umumnya dapat dituliskan dalam bentuk U yang tidak memiliki ketergantungan waktu dan bervariasi relatif lancar di ruang, dengan variasi utama secara spasial sesuai dengan bilangan gelombang K ke arah Z. Ux, Y, Z, T sama dengan Ux, Y, Z eksponen minus IK dikali KZ dikurang omega T X topi. Menggunakan bentuk ini bersama dengan pendekatan paraksial, do kuadrat U per do Z kuadrat pada dasarnya dapat diabaikan, karena solusi dari persamaan gelombang elektromagnetik hanya berlaku untuk polarisasi yang ortogonal terhadap arah propagasi Z. Dianggap polarisasi berada dalam arah X, sehingga sekarang kita menyelesaikan persamaan saklar untuk U, X, Y, Z. Baiklah, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dian Septiana. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jeremy Nofriando. Kepada Jeremy dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan sebelumnya, yaitu telah mengganti solusi ini ke dalam persamaan gelombang di atas menghasilkan pendekatan paraksial ke persamaan gelombang skalar yang dapat tuliskan dengan do kuadrat U do X kuadrat ditambah do kuadrat U do Y kuadrat sama dengan 2IK do U per do U do Z. Dalam Paul Dirac koordinat cahaya kerucut, X plus minus sama dengan 1 per akar 2 dikali Z plus minus CT yang merupakan persamaan gelombang, dan lambda kuadrat U sama dengan 1 per C kuadrat sama 1 per C kuadrat dikali do kuadrat U do T kuadrat diubah menjadi lambda kuadrat U sama dengan 2 do kuadrat U do X dikurang do X plus. Jadi bentuk gelombangnya yaitu U X Y, X plus, X minus sama dengan U X Y X plus dikali E pangkat IKX min dikali X. Satu mendapatkan persamaan yang tepat, do kuadrat U do X kuadrat tambah do kuadrat U do Y kuadrat sama dengan 2IK do U do X plus. Berkas Gaussian dari setiap fokus sinar W0 memenuhi persamaan gelombang ini. Hal ini paling mudah diverifikasi dengan menyatakan gelombang pada Z dalam hal parameter berkas kompleks QZ seperti yang didefinisikan di atas. Selanjutnya yaitu hukum ABCD. Kita dapat menemukan matriks ABCD yang berhubungan dengan masukan dan parameter keluaran dari sistem optikal menggunakan perkiraan paraksial, yaitu matriks X2 gamma 2 sama dengan matriks ABCD dikali matriks X1 gamma 1, sehingga kita dapatkan X2 sama dengan AX1 ditambah B gamma 1 dan gamma 2 sama dengan CX1 ditambah D gamma 1.
Variabel X1 adalah posisi koordinat dekat sumbu optikal Z dari sinar memasuki sistem optik. Dan X2 adalah posisi koordinat meninggalkan sinar dan gamma adalah kemiringan sinar. Ini bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu merupakan geometri untuk gelombang Gaussian. Selanjutnya itu kemiringan sinar untuk gelombang Gaussian radius R dapat dilihat di bawah ini. Gamma sama dengan dx per dz sama dengan tan gamma, atau bisa kita rumuskan dengan x per r, sehingga R sama dengan x per gamma. R2 sama dengan x2 per gamma 2, bisa dijabarkan lagi, yaitu gamma 1 dikali A X1 per gamma 1 tambah B, dan gamma 1 dikali C X1 per gamma 1 tambah D. Dan dirumuskan, disederhanakan lagi dengan R1 tambah B per CR1 tambah D. Dengan R1 adalah radius kelengkungan dari gelombang Gaussian memasuki sistem optik. Untuk menemukan radius kelengkungan dari barisan depan dari gelombang Gaussian setelah melewati lensa, maka persamaannya menjadi R2 sama dengan R1 per negatif R1F negatif R1 per F tambah 1, atau 1 per 2 sama dengan 1 dikurang R1 per F per R1, sehingga 1 per R1 dikurang 1 per F. Ketika gelombang Gaussian menyebar melalui ruang bebas, kita gunakan matriks ABCD untuk memperoleh radius kelengkungan dari R2 setelah gelombang disebarkan dengan jarak D. Jadi R2 dapat dirumuskan dengan R1 ditambah D. Parameter Q1 dan Q2 dari peristiwa tersebut dan transmisi sinar Gaussian pada input dan output pada sistem optik paraksial dideskripsikan oleh matriks ABCD berhubungan dengan Q2 sama dengan AQ1 tambah B per CQ1 tambah D. Yang ini merupakan formulasi dari hukum ABCD. Dan gambar di samping merupakan modifikasi dari sinar Gaussian oleh sistem paraksial yang berubah-ubah dideskripsikan oleh matriks ABCD. Baiklah, dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi dapat disimpulkan bahwa difraksi merupakan peristiwa pelenturan gelombang akibat gelombang yang merambat melalui suatu penghalang atau celah sempit. Yang kedua yaitu prinsip Huygens atau konstruksi Huygens, yaitu setiap titik pada bidang gelombang primer atau utama bertindak sebagai sebuah sumber anak gelombang sekunder yang kemudian berkembang dengan laju dan frekuensi sama dengan gelombang primernya. Yang ketiga yaitu faktor kemiringan atau C atau parameter CR pada persamaan 9A tadi disebut sebagai faktor kemiringan. Yang mana pada 9A faktor kemiringan digunakan untuk dapat mengetahui ketergantungan sudut, yaitu cos NR dikurang cos NR 2.1 per 2. Selanjutnya yaitu Gaussian beams adalah berkas radiasi elektromagnetik monokromatik yang amplitudo pada bidang transversal diberikan oleh fungsi Gaussian. Ini juga menyeratkan profil intensitas atau pancaran Gaussian. Hukum ABCD kita dapat menemukan matriks ABCD yang berhubungan dengan masukan dan parameter keluaran dari sistem optikal menggunakan perkiraan paraksial, yaitu matriks X2Y2 gamma 2 sama dengan matriks ABCD dikali matriks X2 gamma 1 X1 gamma 1. Dapat menghasilkan X2 sama dengan AX1 ditambah D gamma 1. Gamma 2 sama dengan CX1 ditambah D gamma 1. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.